bagian barat kota Tomohon, tepatnya di negeri Woloan, hidup sebuah tradisi dari leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Tradisi ini tumbuh dari tanah yang diolah dengan tangan sendiri, dari kebun yang dirawat dengan kesabaran, dan dari dapur sederhana yang menjadi pusat kehidupan keluarga. Di tengah sejuknya udara pegunungan dan kesahajaan hidup masyarakatnya, pengetahuan lama diwariskan dari generasi ke generasi melalui praktik sehari-hari. Tradisi itu bernama Kukis Kapu. Kukis Kapu merupakan jajanan tradisional berbahan dasar umbi kayu, kelapa, dan gula merah. Di balik kesederhanaan bahannya, tersimpan pengetahuan lokal yang lahir dari pengalaman panjang masyarakat Woloan dalam memanfaatkan alam secara bijaksana. Kukis Kapu tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga mengikat hubungan sosial, menghadirkan kebersamaan, serta menegaskan identitas budaya yang hidup dan nyata. Proses pembuatan kukis kapu dimulai sejak di kebun. Umbi kayu dipilih dan diambil sesuai kebutuhan, dicabut dari tanah, lalu dibersihkan dengan air hingga siap diolah. Umbi kemudian dikupas dan diparut secara manual menggunakan alat sederhana. Setiap gerakan tangan dilakukan dengan ketelitian, karena dari sinilah kualitas kukis kapu ditentukan. Parutan umbi lalu dimasukkan ke dalam bambu-bambu kecil yang telah dipersiapkan. Bambu tersebut disusun berjejer dalam posisi mendatar dan dibakar perlahan di atas api. Proses pembakaran ini membutuhkan kesabaran dan pengalaman agar umbi matang merata tanpa kehilangan rasa alaminya. Sementara umbi dibakar, proses lain berjalan bersamaan. Kelapa yang dipilih dibelah dan diparut menggunakan alat tradisional. Gula merah kemudian direbus hingga mencair, lalu dicampurkan dengan parutan kelapa di dalam wajan. Adonan ini dimasak sambil terus diaduk perlahan hingga gula dan kelapa menyatu secara sempurna, menghasilkan aroma khas yang menandai kukis kapu hampir siap disajikan. Setelah matang, umbi dikeluarkan dari bambu dan dipotong satu persatu sesuai ukuran yang diinginkan. Potongan-potongan umbi tersebut kemudian disusun rapi di atas daun pisang atau wadah lainnya. Parutan kelapa yang telah menyatu dengan gula merah ditaburkan di atas irisan umbi. Dari rangkaian proses yang sederhana namun penuh ketekunan inilah kukis kapu lahir, siap disantap bersama keluarga atau dibawa ke pasar. Seluruh pengetahuan ini dijaga dan dilestarikan oleh Katrina Maritche Kapo, yang dikenal oleh masyarakat sebagai Tante Riche. Rumah bangun kukis kapu Limati Basetua tahun 1968. Meren-meren si mama imah bangun, agazan nyaku ini mah tahu mah bangun nong kukis kapu kedah. Tanpa pakai ni mah bangun kukis kapu mangekiarane bitiu mah. Amenomen itu mabia membale kulitan, buasan, kis-kisen, tare itahu bitululut. Makalan lain mah tahu lumulut. Makalan lain koy mah lulut, pabelampe mai itu. Tare itu mazate mola, tare lautan. Makalan lain mah laut, tare mangun kakariani itu gula bompopo. Kumiskis pe lampopo, tare itu
sembora mah wali-wali dutuan. Nah kelarannya itu tare pawali-wali na ong kapu wo pakuan unti. Masando mecu tare mga ibangker di pasar. Maklare mah bangker maburi me aburi kasih memang apa mange mendo kapu wo mangun kasih nyitu sumau pasar tumondong. Aku katuin tinozo mana tu ai mah bangun nong kukis kapo ya tetap mesti karyane koki bebehane kinu ada bangun tumerus umah bangun nong kukis kapo kelah. Kukis kapu bukan hanya tentang makanan, melainkan tentang manusia, kerja, dan kehidupan. Selama masih ada tangan yang setia mengolahnya, dan selama pengetahuan ini terus dibagikan, tradisi dari leluhur ini akan tetap lestari.